Pada zaman dahulu ada tradisi duel antara samurai di Jepang, dan tentu saja salah satu dari samurai yang sedang melakukan duel akan mengalami kemenangan, dan salah satunya lagi akan mengalami kekalahan. Perlu buat lo tahu bahwa seorang samurai yang kalah dan tidak mati dalam duel yang ia lakukan akan menanggung malu seumur hidupnya. Maka dari itu tidak sedikit yang melakukan ritual bunuh diri, karena tidak sanggup menanggung malu akibat kekalahan yang dialaminya. Namun ada satu samurai yang sangat terkenal di Jepang yang bernama Miyamoto Musashi. Musashi bisa dikatakan sebagai samurai nomor satu di Jepang karena Musashi memiliki fokus yang sangat amat luar biasa. Musashi memenangkan duel pertamanya saat usianya masih 13 tahun, dan sejak memenangkan duel pertamanya tersebut, Musashi harus hidup dengan penuh kesadaran. Sebab ada banyak sekali orang yang mengincarnya karena dendam kerabat-kerabat yang telah mati dan kalah di tangan Musashi melalui pertarungan. Musashi tercatat memenangkan 61 kali pertarungan tanpa kalah. Lantas bagaimana bisa seorang Musashi mampu memenangkan duel yang sangat banyak dan bisa terhindar dari kematian atas orang-orang yang memburu dirinya? Maka dari itu, buat lo yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Di akhir hayatnya, Musashi meninggalkan beberapa catatan yang bisa dibilang rangkuman dari perjalanan hidupnya. Perjalanan ketika ia menjadi samurai yang tangguh. Catatan-catatan tersebut disebut sebagai Dokodo, yang di dalamnya terdapat 21 ajaran yang diritualkan oleh Miyamoto Musashi semasa hidupnya. Berikut gue akan membagikan beberapa cara menjalani hidup penuh dengan kesadaran ala filosofi Dokodo. Yang pertama yaitu menerima keadaan. Terimalah keadaan bagaimanapun itu, karena bagaimanapun keadaan tetaplah keadaan, kejadian tetaplah kejadian, dan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu nggak akan bisa diri lo ubah. Berbeda halnya dengan masa depan, diri lo bisa melakukan ataupun mengusahakan agar diri lo bisa menang atas tantangan yang menanti diri lo di masa depan. Yang kedua yaitu mengendalikan cinta dan nafsu. Manusia tidak akan terlepas dari yang namanya cinta dan nafsu. Cinta berkaitan dengan perasaan dan nafsu berkaitan dengan keinginan. Meski cinta dan nafsu memiliki nilai-nilai yang positif, diri lo nggak boleh lupa akan nilai-nilai negatifnya. Cinta bisa membuat seseorang melakukan apa saja demi sesuatu yang dicintainya. Sedangkan nafsu yang tak tertahankan bisa berpotensi merusak diri dan jiwa seseorang yang merasakannya. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai penanggungan atas perbuatan. Diri lo harus siap menanggung konsekuensi dari apapun yang sudah diri lo perbuat. Contoh sederhananya, jika diri lo mengkonsumsi makanan dengan porsi yang banyak, maka diri lo harus siap atas konsekuensinya. Diri lo harus siap menerima bahwa diri lo akan merasakan kekenyangan. Seperti contoh yang sudah diberikan, intinya dalam kondisi dan keadaan apapun, diri lo harus bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Yang keempat yaitu jangan meratapi diri. Manusia nggak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya kehilangan, ketakutan, dan kesulitan. Ketiga hal ini akan memunculkan kegelisahan dan berakhir pada peratapan. Logikanya seperti ini. Apakah ketika diri lo merasakan kesedihan, kemudian meratapinya dapat menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak, karena masalah bisa terselesaikan apabila dikerjakan, bukan diratapi keberadaannya. Lalu, apakah meratapi kesedihan memberikan diri lo keuntungan? Tentu saja tidak, karena dengan diri lo meratapi, diri lo hanya akan terkekang atas masalah tersebut. Kalaupun diri lo nggak terkekang, setidaknya waktu lo akan terbuang sia-sia, yang seharusnya bisa lo gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bersedih itu boleh, karena manusia memang pada dasarnya seperti itu, hanya saja jangan sampai diri lo terlarut-larut akan kesedihan. Yang terakhir yaitu memegang teguh pendirian. Sangat banyak cobaan yang mungkin akan menerpa diri lo sebagai manusia, yang diantaranya cemoohan, cercaan, dan makian yang diutarakan orang lain kepada diri lo. Maka dari itu, sebaiknya diri lo bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ketika diri lo berada pada situasi di mana pendirian lo disudutkan, padahal jelas-jelas pendirian itu tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan, maka diri lo memiliki hak untuk menutup telinga dan tidak mendengarkan hal-hal buruk tersebut. Jangan sampai pendirian yang telah diri lo bangun menjadi goyah hanya karena ucapan seseorang. Ajaran Dokodo yang dituliskan oleh Miyamoto Musashi adalah ajaran yang sangat berguna bagi kehidupan kita apabila kita bisa mencermati dan mengamalkannya. Semoga videonya bermanfaat. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.